Kami akan ngajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemerhati sepak bola tanah air, ada Mas Akmal Mahari. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Akmal. Selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu dan Gina. Salam duka sepak bola Indonesia. Salam duka, Anda mengawali dari salam duka. Ketika Anda mendengar itu, apa yang ada di pikiran insan sepak bola terutama? Setelah FIFA mengeluarkan keputusannya kemarin. Iya, semua orang tidak bisa berkata-kata ya, bahwa ada resepsi besar yang akan dilaksanakan, di mana prosesnya jalannya begitu panjang. Dari 2019 kita mencalonkan diri, bahkan kemudian diterima, lalu keluar impres Kepres nomor 19 tahun 2020 yang mengatur tata cara dan tata pelaksanaan SOP pelaksanaan Piala Dunia, sampai kemudian Piala Dunia pada 2021 yang harusnya digelar ditunda karena COVID. Ada satu generasi yang hilang di sana, mimpi Bagus Kahfi, Witan Sulaiman CS harus terkubur karena Coach Meyer COVID. Kemudian ada mimpi baru lagi dari generasinya Hoki Caraka dan kawan-kawan untuk bisa tampil. Mereka sudah berkorban, berlatih, baik itu di dalam maupun di luar negeri, meninggalkan keluarga, bersimbah keringat, bersimbah air mata. Kemudian mereka harus menerima kenyataan, kita gagal dan batal jadi tuan rumah Piala Dunia, hanya karena kegaduhan yang kita buat, yang secara esensi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Nah, ini yang menjadi masalah, di mana FIFA sangat alergi sekali terhadap intervensi kepentingan politik di dalamnya. Nah, ini saat ini FIFA ingin meletakkan wibawanya di mata para anggotanya dengan kemudian mengambil keputusan yang di luar dugaan para politisi Indonesia. Oke, Mas Akmal, saya ingin tanya begini, kok tadi Anda menyebutkan ya soal alasan. Sebenarnya kan kalau kita lihat di laman resminya FIFA, itu kan tidak dijelaskan secara spesifik ya Mas ya. Ini alasannya karena apa? Nah, sementara kita tahu kondisi di Indonesia saat ini ada berbagai macam penolakan dari berbagai kalangan, salah satu dari partai politik. Apakah ini bisa memenuhi variabel untuk FIFA ini membatalkan atau sebetulnya ada faktor lain kalau menurut Mas Akmal? Ya, FIFA ini sudah kenal karakter Indonesia gitu kan. Jadi FIFA senang aja bikin sesuatu yang dibuat mengambang, yang kemudian menghadirkan multitafsir untuk mencari berbagai alasan akibat kasus yang sudah dilakukan dan akibat hukum yang sudah dijatuhkan oleh FIFA. Ini kan kemudian kalau kita kita pahami konteks Indonesia misalnya, ini kan mencari 1000 alasan untuk menjawab ini semua. Mereka yang kemarin, para politisi yang menentang kehadiran Israel yang salah satu pemicu akhirnya FIFA mengeluarkan putusan ini, pasti akan mengarahkan atau mencari celah kemana mereka untuk cuci tangan. Nah, ini hal-hal yang semacam ini biasa di Indonesia. Nah, kalau ngelihat surat atau rilis yang dikeluarkan FIFA, kuncinya ada di due to the current circumstance ya, di mana bahwa karena keadaan saat ini, situasi dan kondisi saat ini, itu yang harus menjadi pegangan. Sekarang kan akhirnya ditafsirkan banyak hal. Due to the current circumstance diterjemahkan menjadi 3 hal. Yang pertama ini jangan-jangan karena kasus Kanjuruhan, karena ada tulisan Kanjuruhan di dalam rilis tersebut. Ini jangan-jangan karena urusan venue yang belum selesai, gitu kan. Nah, kalau urusan Israel kelihatannya tidak ada karena tidak tertulis. Nah, di Indonesia ini kalau tidak tertulis dianggap tidak ada. Kalau tertulis kemudian dianggap itu ada. Padahal kalau dibaca secara kontekstual ya, saya ingin menjelaskan biar kita tidak salah tafsir, bahwa terjemahannya adalah menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk satu, membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023. 2, tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. 3, potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. Cukup 3 itu putusan yang dikeluarkan oleh FIFA. Kemudian FIFA melanjutkan dengan kata-kata, FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan di atas, ya keputusan 3 itu, FIFA tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan Oktober 2022. Jadi putusannya 3, komitmennya tetap pada proses transformasi akan diasistensi oleh FIFA. Oke, Mas Akmal gini,
FIFA memang sudah mengeluarkan ya statementnya gitu, tapi kan tidak secara spesifik menjelaskan alasannya kenapa. Tadi Mas Akmal juga menyebutkan ya mengambang aja ini bahasanya FIFA begitu. Tapi begini, Presiden Joko Widodo kan kemarin sudah menyampaikan ya rilisnya gitu bahwa akan menjamin pelaksanaan Piala Dunia U20. Pak Erik juga sudah datang ke tempatnya FIFA. Apakah kita nggak ada ruang lagi satu gitu untuk masih menginginkan sebagai tuan rumah Piala Dunia? Dan kedua, apakah, ya saya nggak tahu ya, apakah FIFA bersifatnya kalau kayak gini sepertinya seolah-olah jadi otoriter banget gitu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya Mas Akmal ya. Kami harus Oke, kita nanti kita bahas ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Ya, pemirsa, sesaat setelah keputusan FIFA membatalkan pegelaran Piala Dunia usia 20 di Indonesia, ini membuat akun Instagram dan Twitter Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diserbu ya oleh warganet yang merasa kecewa. Oke, kita coba lihat capturean atau, nah ini dia, capturean dari Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi kalau kita lihat pemirsa, dari akun Instagram terlihat ya komentar-komentar warganet yang kemudian ini narasinya menyalahkan Ganjar Pranowo karena menolak kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia. Bahkan salah satu punggawa U20 Indonesia yang bernama Hoki Caraka berkomentar dalam akun Twitter Ganjar Pranowo bahwa pembatalan ini sangat mengecewakan dirinya karena baru saja merintis karirnya untuk menjadi pemain sepak bola. Selain Ganjar Pranowo, kepala daerah yang melakukan penolakan adalah Iwayan Koster, Gubernur Bali. Ya, dan saya cek ya pagi hari ini juga di kolom komentar dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, nama akunnya Koster Gubernur Bali gitu ya. Banyak komentar-komentar yang mungkin serupa gitu dengan apa yang ada di kolom komentarnya Ganjar Pranowo. Menyuarakan para kecewaan mereka gitu ya. Komentar ini kan timbul karena kita tahu bahwa dua kepala daerah itu yang kemudian melakukan penolakan ya terhadap kedatangan timnas Israel. Oke, kita lanjut lagi berbincang dengan Mas Akmal. Mas Akmal, tadi sudah kami sampaikan, kami putarkan kembali statement dari Presiden Joko Widodo yang menjamin kedatangan timnas Israel. Nah, bukankah FIFA sepatutnya gitu melihat ada jaminan dari kepala negara agar Piala Dunia U20 tetap berlangsung di Indonesia? Ya, kalau menurut saya jaminan yang disampaikan pidato Pak Jokowi memang clear dan bagus itu. Tapi menurut saya terlambat mungkin. Kenapa terlambat? Bisa jadi, ini kan banyak yang dirahasiakan. Bisa jadi ketika undian sudah dibatalkan, kemudian sudah ada surat ke pemerintah Indonesia bahwa Indonesia dinyatakan batal sebagai tuan rumah. Karena bagaimanapun FIFA ingin menjaga wibawanya, dia nggak bisa dipermainkan. FIFA tuh merasa dipermainkan oleh Indonesia. Kok ketika semuanya sudah dipersiapkan dan sebentar lagi mau melakukan undian, tiba-tiba ada penolakan pelaksanaan kehadiran Israel. Kenapa tidak dilakukan komunikasi ini di awal-awal ketika misalnya Israel lolos pada 1 Juli 2022? Kan rentang waktunya sangat jauh ketika itu. Kalau mau diskusi kan masih ada panjang. Sehingga FIFA merasa dipermainkan jadi alat mainan politik orang politisi-politisi Indonesia di dalam negeri ini. Ini yang kemudian membuat FIFA marah. Ya, kata FIFA gini loh.
gila nih orang semuanya, kok gua nggak dihormatin, dipermainkan gitu kan. Nah itu FIFA tuh sakitnya tuh di sini gitu kan, ketika kemudian mau gelar tuan rumah Piala Dunia, tapi kemudian penyelenggaranya tuan rumah Piala Dunianya undian Bali menyatakan pemerintahnya mengirim surat bahwa mereka menolak kehadiran Israel. Jadi bagaimana peserta Piala Dunia 24 tapi yang hadir hanya diminta 23 tanpa Israel. Israel mungkin lewat Zoom seperti kita sekarang ini. Ini kan mengganggu wibawa FIFA. FIFA itu sangat berdaulat dan sangat melindungi anggotanya selama anggotanya tidak kena sanksi. Nah, ketika anggotanya kena sanksi, maka FIFA kemudian tidak akan menyertakan anggotanya sampai sanksinya dicabut. Oke, Mas Akmal, sebelum nanti saya tanya soal bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia, tapi saya mau mendalami dulu tadi yang disampaikan oleh Mas Akmal mengenai penyebab. Sekali lagi ini kita belum tahu pastinya ya, tapi kan diskursus publik ini salah satunya berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Memungkinkan nggak itu opsi itu bisa diambil? Karena kan kalau kita tahu Mas Akmal ya, ketika pasca tragedi Kanjuruhan juga FIFA pun berkomitmen untuk turut membantu dalam memperbaiki transformasi sepak bola nasional, bahkan berkantor juga di Indonesia. Itu gimana? Memungkinkan nggak hal itu? Ya, ada 3 hal yang bisa menjadi analisa kita lah, tebak-tebak kita. Ada 3 hal yang mungkin menjadi penyebab diputusannya kita batal. Yang pertama Kanjuruhan karena disebut dalam rilis gitu kan. Yang kedua bisa juga soal venue karena belakangan diceritakan bahwa ada venue-venue yang masih bermasalah. Yang ketiga kaitannya dengan penolakan Israel ini gitu kan. Tapi saya ingin menjawab semuanya. Yang pertama soal Kanjuruhan. Soal Kanjuruhan semua sudah dilokalisasi oleh FIFA dan pemerintah Indonesia dengan kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Gianni Infantino untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Artinya ini sudah dilokalisasi di satu tempat. Kalau ada kemudian hal-hal yang terkait dengan hukum diselesaikan di jalur hukum, ada kaitan perbaikan sistem sepak bola Indonesia, misalnya safety and security stadium, kemudian aturan-aturan akan diperbaiki dengan tim yang sudah disiapkan oleh FIFA. Itu konteksnya menurut saya di luar konteks sepak bola. Jadi ada tim tersendiri yang melakukan transformasi dan itu di luar kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan Piala Dunia. Itu yang pertama. Artinya kalau kemudian dikaitkan dengan Kanjuruhan, ini sebabnya karena Kanjuruhan itu kemudian bisa dimentahkan dengan apa yang sudah dilokalisasi itu, bahwa sudah ada tim tersendiri untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan antara FIFA dengan PSSI dan itu sudah clear. Kemudian terkait venue misalnya, dari 10 venue yang kita tawarkan akhirnya diterima 6. Dari 6 kemudian disampaikan masih ada 2 yang bermasalah. 2 yang bermasalah itu adalah Sijalak Harupat dan juga Stadion Stadion Iwayan Dipta. Tapi dalam konteks Piala Dunia U20 ini kita 4 stadion saja sudah cukup. Kenapa saya katakan sudah cukup? Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 itu hanya memakai 4 stadion. Artinya secara hitungan sebenarnya sudah cukup. Kalau 6 akan lebih baik. Dan potensi itu artinya masih tetap ada karena memang terus dilakukan inspeksi oleh petugas-petugas FIFA yang sampai ada keputusan pembatalan pelaksanaan undian, mereka masih melakukan itu. Bahkan kemarin masih melakukan inspeksi ke stadion-stadion para petugas FIFA untuk Piala Dunia ini. Artinya untuk soal venue clear bahwa ini bukan penyebab utamanya gitu kan. Kalau kemudian menjadi bagian dari penyebab utamanya itu bisa, tapi bukan bagian penyebab utama. Yang terakhir adalah soal Kanjuruhan, kan semakin masif soal Kanjuruhan, soal penolakan Israel dari mulai ormas awalnya gitu kan. Kalau ormas mungkin FIFA masih berpikir pemerintah bisa menangani gitu kan untuk soal ormas ini, karena apa? Pemerintah punya kekuasaan untuk memberikan memberikan warning kepada ormas untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi kemudian menjadi sangat luar biasa ketika pemerintahnya sendiri yang melakukan penolakan. Bagaimanapun 2 gubernur, Iwayan Koster, Ganjar Pranowo, bagian dari pemerintah yang menandatangani government garansi ketika mau mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia dan juga government garansi menjadi tuan rumah di wilayah-wilayah regional. Artinya Jawa Tengah jadi tuan rumah, Bali jadi tuan rumah. Nah, kemudian dilakukan penolakan yang dilakukannya dalam waktu yang sangat singkat. 14 Maret surat itu keluar, sementara undian 31 Maret. Kata FIFA, ini maunya apa sih Indonesia? Kok kita kita tangkap poinnya, Mas yang Akmal. itu dalam waktu yang yang itu sangat mepet. Mas Akmal, satu lagi pertanyaannya gitu. Surat keputusan FIFA sudah ada. Bisakah Indonesia dalam hal ini federasi PSSI mengajukan ke atau gugatan atau proses hukum begitu ya ke federasi atau arbitrase olahraga internasional?
Ya bisa saja, tapi kan permasalahannya adalah dosanya kita lebih besar dari langkah kita mau melakukan banding gitu kan. Bagaimanapun kalau kemudian dilihat prosesnya, bahkan ini saya bisa bongkar sedikit misalnya, ada rencana-rencana dari pemerintah atau dalam hal ini ya dari satu partai yang menginginkan terjadinya proses pergantian tuan rumah Peru dengan Indonesia. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Peru menjadi tuan rumah U20, dan itu diyakini menjadi win-win solution buat partai politik yang menginginkan itu. Dan saya pikir itu tidak semudah itu memindahkan venue lapangan. Sekarang Indonesia itu sudah tinggal 40 hari jadi tuan rumah, di mana misalnya penjual merchandise sudah menyiapkan merchandise-nya, kemudian juga peserta sudah pasti menetapkan akomodasinya, kebutuhan-kebutuhan mereka, kokinya, dan hotel-hotelnya. Semua pasti sudah mencari tempat yang terbaik untuk persiapan mereka. Nah, kalau mau dipindahkan secepat kilat, ini nggak mungkin bisa terjadi. Ini sepak bola dunia, bukan antar kampung. Gitu. Oke. Mas Akmal, mungkin singkat saja Mas Akmal ya, ini sanksinya apa yang bisa diterima oleh Indonesia soal hal ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keikutsertaan timnas Indonesia dalam ajang internasional sepak bola? Singkat saja Mas Akmal, waktu kita terbatas. Yang pasti kita akan dibekukan. Yang paling parah kita dicoret dari keanggotaan FIFA karena kita sudah mempermainkan FIFA. Kemudian ketika kita di bench misalnya, kita ya tidak bisa ikut kegiatan-kegiatan internasional. Bahkan misalnya Piala Asia, kita bisa tidak ikut ini Piala Asia senior yang akan digelar terancam nggak bisa ikut ya Mas ya berarti ya? Terancam tidak bisa ikut, termasuk di SEA Games juga kita terancam tidak bisa ikut. SEA Games kan bulan Mei. SEA Games sebelum Piala Dunia kita akan ikut SEA Games. SEA Games itu digelar pada tanggal 4 kalau tidak salah 4 sampai 18. Sampai 18 Mei. Setelah itu 20 Mei sampai tanggal 11 Mei itu Piala Dunia. Artinya kalau kemudian di ban FIFA kita SEA Games tidak bisa ikut. Nah, ini berdampak. Termasuk Liga Domestik, Mas Akmal? Iya, Liga Domestik misalnya kita tidak bisa transfer pemain asing. Kenapa? Karena kan kita di ban, dikucilkan dalam dunia sepak bola internasional. Itu yang kedua, kaitannya dengan kepercayaan publik. Ini bukan cuma soal sepak bola, kita juga federasi-federasi olahraga lain itu tidak percaya dengan kita. Nanti bulan Agustus 2023 itu ada World Beach Game di Bali juga, yang pesertanya adalah Israel. Bisa jadi ini batal juga dengan kondisi kita saat ini gitu kan. Nah, ini yang sangat bahaya. Kita mau menyalonkan tuan rumah Olimpiade ditolak semuanya, nggak bisa lah Indonesia, bikin repot saja gitu kan. Nah, ini problem. Dan dari sisi ekonomi, bisnis dan sebagainya ini juga berpengaruh kepercayaan masyarakat dunia. Artinya dampaknya ini cukup signifikan sekali. Yang tadi disampaikan Mas Akmal, kita tangkap poinnya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Akmal. Maaf sayang sekali waktu kita terbatas. Tadi dampaknya cukup signifikan ya dengan ada pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini yang harus juga menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia ya untuk menyelesaikan solusi terkait dengan hal ini. Baik, Mas Akmal, terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.